490. Spin-off. Nawang spontan mendorong Alex lalu kembali megap-megap di dalam air. Alex memeluk pinggang Nawang dan kali ini dia menariknya naik ke tepian kolam renang. Jangan bersikap begitu lagi di sini. Banyak CCTV di rumah ini. Desis Nawang dengan wajah memerah dan berlalu meninggalkan Alex. Tapi baru beberapa langkah meninggalkan kolam renang, Nawang tersadar dengan banyak pasang mata yang melihat ke arahnya. Apa kalian melihat? Seketika Nawang berbalik arah menghampiri Alex yang sedang menepis percikan air di rambutnya. Kau sudah membuatku malu di depan keluarga Dharma Wangsa. Nawang memukul bahu Alex bertubi-tubi tanpa ampun. Aduh, apalagi? Sih, malu kenapa? Alex melindungi dirinya dari pukulan Nawang. Lihat baik-baik ke semua jendela kamar. Desis Nawang. Alex melihat ke arah yang dimaksud Nawang. Seketika Alex nyengir lalu mengangguk sopan di sela-sela menepis pukulan Nawang. Lian menunjukkan tulisan besar di kertas pada Alex. Kau harus menikahi Kak Nawang secepatnya, Lex. Kalau tak mau papa marah karena berbuat tak senonoh di lingkungan rumah. Alex memberi hormat pada Lian. Nawang menoleh dan terbelalak melihat tulisan tangan Lenet Dharma Wangsa. Dia semakin bersemangat memukuli Alex. Hidup di tengah-tengah keluarga Dharma Wangsa terasa hangat dan penuh kekeluargaan. Tuan kaya raya bergelimang harta pun berjiwa sosial tinggi yang selalu membuat nyaman siapapun orang yang bersentuhan dengan kedermawanannya. Alex, Gusti, loba barudak letik di dieu. Teriak Sri saat Alex berlari menuju pantry menghindar dari kejaran Nawang. Hampura, Mbak Sri. Spontanitas yang indah tadi. Tuh, Alex cengengesan. Lamun Tuan Sean lihat, Hex ya si Gana buru-buru dikawinkan geurah. Ucap Sri lagi. Nawang cemberut jika Sri sudah roaming. Kamu bakalan segera dinikahin, Nawang. Ucap Sri mentranslate ucapannya. Alhamdulillah. Celetuk Alex mengusap wajah dengan kedua tangan. Kalian sembarangan beradegan dewasa di area terbuka. Suara Sean mengagetkan semua orang. Nawang seketika berhenti memukuli Alex. Alex membeku dan menunduk dengan kedua tangan bertaut. Sri CS yang sempat heboh ikut diam. Lanita, Suzana, dan yang lainnya menyusul ke pantry. Apa yang kamu lakukan pada Nawang? Tanya Sean pada Alex. Mimen? Alex urung menjawab. Sus, besok segera ke kawah. Nikahkah mereka dan hari ini persiapkan segalanya untuk kedua mempelai. Titah Sean. Alex dan Nawang melongo. Bahkan kaki Alex seperti tak menapak. Nawang pun limbung. Kau siap jadi istriku? Bisik Alex memapah kedua bahu Nawang. Nawang tidak menjawab. Dia pasrah saat dituntun oleh Suzana dengan alasan segera fitting baju pengantin. Ibu Sus, kumohon. Aku belum siap menikah. Pinta Nawang. Suzana melihat ke arah Sean. Sean menghela napas keras seraya melihat ke arah Alex dan Nawang bergantian. Kalian boleh berpacaran, tapi jangan beradegan seperti tadi di tempat terbuka. Ucap Sean. Jadi kalau di tempat tertutup boleh, Tuan? Celetuk Sri. Itu bukannya lebih berbahaya? Nanti yang ketiganya syaiton dirojim. Sean memijat pelipisnya. Nawang, Alex, kalian sudah dewasa. Aku tak perlu mengajari kalian hal seperti ini. Tapi di rumah ini saat ini banyak anak-anak. Ucap Sean pelan dan dalam. Iya, Tuan. Maaf, saya yang terlalu berani dan tidak tahu tempat. Sahut Alex masih dengan menunduk. Ya sudah, bereskan kekacauan di antara hubungan kalian. Kalau memang ingin segera dihalalkan, bilang padaku. Siapa lagi yang akan jadi wali kalian? Hanya kami keluarga yang ada. Sean berlalu dari hadapan mereka. Sri mencolek Alex. Pah, bakatingku bager majikan tepi karek ngawin keun sagala. Matakna inget tempat. Ya udah, antara aku melakukan adegan tadi di tempat yang tertutup saja. Ya, keke Alex. Sri memukul kepala Alex dengan spatula. Kenapa perempuan hobi sekali memukul? Ringis Alex. Sean dan Elangga berada di ruang kerja, membicarakan tentang Welly dan Wilson. Sean meminta kebijaksanaan Elangga untuk mengizinkan Wilson sementara tinggal di rumahnya bersama Welly saat Elangga harus keluar kota. Dengan alasan,
Rumah Langga teramat traumatis untuk Welly dan Wilson. Aku akan segera menjual rumah itu. Tidak bagus untuk tumbuh kembang Welly dan Wilson karena di sana penuh kenangan yang menyakitkan. Ucap Langga. Terima kasih untuk pertolongan dan kesiapanmu merawat Welly dan Wilson. Di sini ada Rere. Welly pasti sudah sangat merindukan Rere juga Ibu Sanipa, orang tua kardus Rere dan Welly. Keluarga kami pun sudah pasti akan memperhatikan dan merawat Duowe. Sean menepuk-nepuk bahu Erlangga yang wajahnya masih tampak suram dan bersedih. Duowe menghambur ke pelukan Erlangga. Keduanya menangis bahagia karena kebusukan Hira sudah diketahui. Maafkan Papa, Nak. Papa tidak peka dengan penderitaan kalian selama ini. Erlangga menciumi Welly dan Wilson. Welly diam saja, tapi di hatinya dia sangat bersyukur karena Wilson dan Erlangga diselamatkan dari wanita ular seperti Hira. Hira itu istri sah Dewa Zeus. Dia jahat karena selalu cemburu dan dendam dengan Mama Hercules. Kami jagoan. Pah, Welly bilang aku adalah Hercules karena lahir dari istri Zeus yang lain. Namanya Alkmena. Hercules itu kuat karena dia setengah dewa setengah manusia. Lalu di mana mamaku? Pah, tanya Wilson polos. Erlangga dan Sean tertegun. Nah, kamu mengetahui cerita itu dari mana? Tanya Erlangga pedih. Dari Mama Hira. Mama bilang aku bukan anak Mama Hira, tapi anak wanita lain. Lalu aku sedih, tapi Welly selalu menghiburku kalau aku jagoan seperti Hercules yang selalu kuat meski Mama Hira menindasku. Tapi Welly kasihan. Pah, dia selalu membelah dan melindungiku. Hercules yang sesungguhnya bukan aku tapi Welly. Wilson bertutur dengan lancar dan menggemaskan. Anak-anak setampan dan selucu ini bagaimana Hira bisa membencinya? Batin Erlangga dengan pedih melihat Welly dan Wilson tumbuh kuat di bawah penindasan Hira. Papa akan menceritakan kisah mamamu. Nah, namanya bukan Alkmena. Namanya Narita. Erlangga memeluk erat Wilson. Apa foto wanita yang ada di dalam buku harian Papa adalah Mama Narita? Tanya Wilson polos. Erlangga kembali mengernyit. Kamu pernah melihatnya? Nah, Wilson mengangguk. Maaf, aku nggak sengaja melihatnya saat Papa tertidur di atas buku harian Papa di ruang kerja. Sahut Wilson. Erlangga tergugu. Dia menarik Welly dan Wilson kembali dalam pelukannya. Sean sendiri tampak memburam pandangannya, menahan agar air mata tidak jatuh karena haru dan terenyuh melihat Duowe yang tegar dan kuat sendirian. Kedua anak itu sama-sama saling menguatkan. Lanita yang berada di sebelah Sean hanya bisa terisak pilu mendengar celotehan polos kedua anak lelaki Erlangga. Dia teringat Rangga kecil saat berada di panti asuhan. Rangga yang tidak terawat karena dianaktirikan oleh ketua panti saat itu. Belum lagi dia dijauhi dan dibully anak-anak lain. Papa mau ke Surabaya lama. Ya, Papa pergi aja. Tapi aku mau di sini dulu sama Welly. Ada Ibu Nipa, Mama Lani juga Kak Rare. Mereka sayang aku. Nanti kalau Papa pulang, Papa jemput aku di sini. Ucap Wilson lagi. Iya, Nak. Papa akan jemput kamu, tapi nanti setelah membeli rumah baru. Kita tidak akan tinggal di rumah lama yang penuh dengan kenangan buruk bagi kalian. Erlangga menciumi pucuk kepala Welly dan Wilson. Kedua anak itu kompak memeluk Erlangga. Mereka kini bisa hidup bahagia bersama ayah mereka tanpa penindasan Hira.